Hai gengs, ketemu lagi sama gue Radit di Ngosek Ngobrolin Sepeda Kesayangan. Dan kali ini gue udah kedatangan satu sepeda yang ini merupakan ikoniknya Brompton. Dan gue udah ngundang salah satu anak Brompton lama juga lah pokoknya. Itu dia gue ajak sini karena kita akan ngobrolin Rolleker. Dan di sini udah ada Om Nes. Halo, saya Nes. Sadis. Piye kabarnya Om? Alhamdulillah. Makasih loh Mbak Adit. Iya, sama-sama loh. Saya juga gak nyangka bawa sini. Gitu. Jadi ya, karena ini kita mau ngobrolin row kan. Ya. Jadi karena Om Nes nih, menurut gue dia cukup paham tentang bagaimana step-step dan sejarahnya Rolleker ya. Aduh. Karena lu bisa kayak gitu gimana sih Om? Ya sebenarnya kebetulan saya punya akun Instagram buat consignment teman-teman yang mau nitip jual Bromptonnya. Oh. Namanya Bromptonesia. Bisa dicek di Instagram. Di sini ya. Dan nanti tinggal dicek deh di situ. Jadi kalau Bromptonesia tuh banyak ya lu, kalau gue ngeliat dari feed lo sih, ya pokoknya beliau ini udah banyak banget deh terima consignment. Dan ini recommended seller ya. Makasih. Recommended seller. Makasih. Jadi kalau tapi meskipun gue agak jutek sih kadang-kadang. ya cuma sendiri, admin sendiri kan. Gue akuin. Nah itu, jadi ya agak jutek lah. Mungkin gue lagi driving atau apa, jadi nggak inilah secukupnya jawabnya gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi emang kudu sabar ya. Iya. Namanya juga sepeda impian. Iya, Oke, iya. sebelum mulai kayak lu harus ngasih minum dulu. Iya. Jadi kita nih lagi ada di jauhan lu ya? Apaan? Lagi ada di satu tempat namanya Kopjai. Ini ada di Gandaria Tengah nomor 2. Jadi di sini pokoknya tempatnya enak, luas, ada ruangan terbuka kayak gini. Ya enak lah pokoknya kalau bakal nongkrong-nongkrong lu habis sepedahan, lu bisa mampir ke sini lah. Jadi kalau di sini lu bisa ya kayak lu apa? Minum apa? Americano. Americano, dan gua ice matcha latte. Matcha Ice latte. Americano. Ya. Karena tadi sebelumnya gue udah minum leci tea, jadi yang lain nggak apa-apa kali ya nyoba ya. Ini tempatnya enak nih, ada hijau di tengah Jakarta. Iya, gitu ya, ada hijau tengah Jakarta, itu dia tuh. Cakep. Oke, jadi Rolleker. Ini menurut gue pribadi ya, subjektif sebenarnya. Jadi kalau brand-brand gede kan, kalau kita ngomongin kayak mobil gitu kan, dia ada ikoniknya gitu. Kayak misalkan Mercy. Ikoniknya mungkin S-Class misalkan, atau BM misalkan ya M series. Nah kalau jam tangan juga gitu ya, banyak lah pokoknya. Singkat cerita, kalau Brompton sih menurut gua salah satu ikoniknya adalah signature kali ya. Signaturenya, benar, signaturenya adalah si Rolleker ya, bener ya. Iya. Karena dia dari tahun berapa sih Om? Kalau yang saya baca-baca ya, dan pernah ada yang nitip gitu 2010 Om. 2010 udah ada ya? Iya. Udah ada ya? 2010, dan menurut saya itu paling bagus ya. Jadi dia itu lebih blue work, finishingnya doff. Oh iya, itu masih ngedoff banget maaf. ya. Nggak begitu ngedoff, tapi blue work. Oke. Agak gloss, agak sedikit glossy, tapi blue work dia itu agak kayak glossy, blue work apa ya? Lebih gelap lah, lebih dark gitu. Iya. Tapi emang kalau yang tahun-tahun lama itu emang agak susah di ya di deskripsiin juga agak susah ya. Iya. Karena gitu warnanya. Lu mendeskripsikan warna besi gitu. Besi kan banyak. Yeah. Ada yang ada abu-abunya, ada yang kecoklatan, macem-macem kan gitu. Finishingnya juga sih. Finishingnya ya. Ya mungkin teknik finishingnya ya. Iya, kan karena dia juga setahu gua untuk mengeluarkan warna yang agak kecoklatan atau ke hijau-hijauan ini kan dipanasin juga di suhu berapa gitu ya. Jadi mungkin ada perubahan warna di situ kali. Jadi kan ini powder coating ya sistem ininya, bukan furnish cat. Iya, gitu bukan kan. furnish. Powder coating yang electric coating sih setahu gue ya. Iya, electric powder coating. coating yang itu bentuknya bubuk gitu kan. Iya. Nah, jadi
dipanasin sekitar 200 derajat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. 200 derajat 200 derajat ya. Nah, makanya mungkin warnanya jadi kayak ini, kan? agak ini. Ya kalau teman-teman yang vaping pasti juga udah tahu lah kalau koil dibakar dikit-dikit gitu kan warnanya jadi kebiruan gitu kayak, kan. Kayak gitu. Ujung les-lesan knalpot kalau motor kan gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi ya itu juga yang bikin akhirnya gue miara satu nih. Jadi kebetulan punya gue tahun 2016 akhir kalau nggak salah sih ya. 2016 akhir, dan ini ya warnanya sih kayak lebih coklat ya kali ya. Lebih coklat dibanding lu punya lu tahun berapa? 2017. Agak lebih muda lu ya berarti ya? Iya. Ininya warnanya ya? Setelah ini lebih muda lagi. Lebih muda lagi ya, benar-benar. Lebih muda lagi. Karena kan dari 2010, 2011, yang 2014 tuh yang cukup ikonik ya. Yang cukup yang komposisinya tuh menurut gue 2014 tuh antara warna sama coatingnya pas. Gitu. Jadi warna blue wax coatingnya juga nggak terlalu glossy gitu kan di 2014. Nah, masuk ke 2016, 2016 terus 2017, 2018 keluar si Black Lacquer ya? Black Lacquer, iya. Sekitar itu ya? Sekitar 2017, 2018 kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah. Iya, 2018 akhir ada Black Lacquer. Black Lacquer keluar ya. Terus akhirnya ya banyak lah, jadi ada Red Lacquer juga gitu. Jadi emang makanya tadi gue bilang ya ini signature sih sebenarnya ya di Brompton ya. Bahkan gue punya ini ya, punya tagline ya. Apa? Kok gue nggak jadi minum? Kalau punya Brompton lebih dari satu di rumah, pasti kan ada satu Lacquer di antara itu. Yes. Gitu. Ya nggak mau orang bilang itu gimmick jurangan atau enggak terserah. Tapi yang saya rasakan itu sih Lacquer itu ikonik sih gitu. Maksudnya kita nggak bisa beli atau nggak punya inceran yang tipe-tipe yang mungkin udah mahal, ataupun yang sekarang meskipun udah turun tapi belum ikhlas, paling nggak punya Rollecker satu. Iya. Ya benar sih, gue setuju sih. Jadi kalau Rollecker ini emang sejatinya tampilannya harusnya klasik. Iya. Sependapat nggak lo? Sependapat sih. Iya kan? Sependapat. Bisa klasik, tapi bisa juga dibikin agak-agak racy gitu kan, dibikin racing style lah gitu. Ya worth it deh emang untuk lu simpen ada satu di rumah lu lah kalau lu sepeda lebih dari. Iya, dan emang sih perawatan Rollecker itu agak ini ya Om ya, agak cewek cantik pasti banyak maunya lah gitu. Bukan pasti kebanyakan. Nah, ini menarik gitu. Ini menarik. Jadi harus nggak boleh ini selalu dalam keadaan kita nyucinya juga pastikan kering banget. Terus lu kan rekomendasiin ada tuh formula yang buat waterless. Nah, waterless. Nah, itu kayak gitu. Nah, sama ini Om, jangan kalau udah nyemplung pengen punya Rollecker harus paham minus-minusnya dia. Contohnya kayak ada semacam di dalam coatingnya itu ada karatan yang modelnya itu kayak rambut gitu tuh. Oh iya. Punya lu ada juga nggak? Ada. Itu harus nggak bisa dieliminir, itu emang harus ada. Dan kalau misalnya kita udah suka ya udah apa adanya as is gitu loh. Iya benar. Dan apa namanya, dengan adanya marking aneh tersebut sebenarnya bikin unik sih. Iya itu. Ya kan? Makanya. Misalnya ada tuh di titik mana di gua gitu ada karatan yang di dalam, kalau digesek gini nggak apa-apa, emang karena di dalam, bukan di atas coating. Betul. Bukan ngelupas coatingannya gitu. Contohnya kayak gini deh, lu lihat yang di tempat seat post tuh. Ini. Itu kan kelihatan kayak karat gitu ya. Iya. Which is itu sebenarnya bukan karat dong. Iya kan? Punyanya Omnes sama punya gue beda. Tuh. Jadi lu kalau Rollecker tuh kayak lu punya marble tau gak? Iya kan? Beda-beda coraknya gitu. Iya, ada marking karat yang menurut gue sih jadinya kayak seni aja, karena tiap sepeda pasti beda munculnya di mana gitu loh. Betul, itu dia. Tiap sepeda pasti beda gitu. Kalau orang yang kembali lagi ya, kalau misalnya pengennya yang perfect banget, ya main raw emang agak susah. Agak susah. Lu ngambil niti mendingan kalau perfect kan. Gitu. Kalau mau perfect. Kalau di raw pasti ada markingnya. Ada tuh temen, kalau bisa gue sebut shout out Koh Jaya, yang ini sepeda 2 roda itu. Itu Koh Jaya Putra. Itu dia nyari, Mas gue cariin dong Rollecker kalau ada nih tahun lama. Dia nyari spesifik tahun lama, tapi mulus. Iya. Susah. Itu dia. Gue maunya yang mulus banget, nggak ada karat di dalam, tapi tahun lama. Lu yang nggak aja sih. Udah nggak ada. Karena nggak ada gitu. Rollecker sih menurut saya seberapapun tua tahunnya, kalau orang udah suka warnanya dibeli.
Betul. Dibeli. Betul. Karena gue pernah punya pengalaman kayak gitu. Tahun lama 2000 berapa ya Pak? Breaknya itu masih lama kalau nggak salah 2015, 14 atau 15 gitu. Tapi kodenya masih mulus, semua masih original. Yang beli masih inilah belum lama main Brompton gitu. Tapi emang dia suka klasik-klasikan. Oke. Terus gue ajak COD nih, dia happy banget gitu lihat. Seneng banget gue warna Raw ini. Nggak, maksudnya semua itu punya fans masing-masing ya gitu. Betul. Tapi kalau udah ini ya kita nggak terlalu die hard juga sama Raw, cuman paling nggak ada kesan lah kalau main roller itu gitu. Benar. Itu juga karena ya bukan kayak line up yang color kan sebenarnya kan. Jadi treatmentnya emang tadi balik lagi ke si Omnes tuh emang ada beberapa yang harus diwaspadain lah gitu kalau Raw. Ya emang harus dijaga banget supaya jangan terlalu basah sebenarnya roller. Tapi Om, lu boleh percaya boleh nggak? Sepeda gue waktu itu pernah gue pakai, gue terabas hujan-hujanan. Hujan deras banget, pokoknya itu udah bluwak banget deh, sepeda gue udah raw bluwak lah jadinya gitu ya. Terus saking gue malasnya nyuci, hampir 10 hari, jadi habis sepedahan, gue taruh rumah, gue lipet tanpa gue cuci, gue diemin 10 hari, nggak karatan. Gitu, nggak karatan sama sekali. Lipet. Sebenarnya yang jadi masalah kan di sini. Iya, tutupnya itu ya. Tutupnya itu. Sebenarnya, makanya gue saranin sama teman-teman yang punya Brompton, beli ini deh apa sih? Kayak merek Crisbo, yang kayak biasa orang nyuci kucing. Oke. Hand blower gitu. Hand blower, Harganya murah, mulai 200 ribuan sampai 500 ribuan. Itu minimal punya lah satu. Kalau kita mau nyuci di rumah ya, maksudnya sekedarnya aja. Dikeringinnya pakai itu. Pakaian ibu bisa, cuman capek aja. Apalagi buat sela-sela gini. Benar. Dan ada fun fact lagi, katanya nih Roleco itu dipilih yang paling bagus sela-selasannya, karena kan buat di-expose. Iya, benar. Benar nggak sih? Maksudnya teman-teman banyak kan bilang kayak gitu. Dan setelah dilihat emang iya sih. Iya, karena gini, gue juga punya teman satu, dia itu udah punya Rolecer yang 2020 yang glossy. Gitu glossy kan? Tapi pucet. Jadi pas lagi ngumpul sama gue gitu, itu dia ngeliat sepeda gue yang kok bagusan punya lu ya gitu. Punya lu lebih lebih kelihatan klasiknya gitu dibanding punya gue. Ya makanya karena dia pernisnya glossy ya jadinya kelihatannya terlalu modern sih menurut gue. Ini subjektif. Ya nggak masalah juga. Tapi gue belum pernah tahu ada orang yang koleksi dari tahun lama belum tahu sih. Kalau ada mungkin yang punya temen gitu siapa tolong bisa di DM di Instagram gue deh gitu. Mulai dari tahun lama bluwak setengah terang dikit kayak tahun-tahun kita atau 2014 sampai mulai yang macam dah all lah mungkin. Iya makanya koleksi pengen banget tuh. Sebenarnya mungkin ada di Indonesia tuh. Ada, cuma nggak ada yang nggak mungkin aja ya kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang terekspos. Yang tahun lama itu setahu gue justru lebih kuning. Makanya orang-orang nyarinya Raw yang tahun lama. Lebih kuning lasnya dan lebih bluwak ininya lebih gelap. Iya, lebih gelap warna Raw-nya, frame-nya. Nah itulah makanya si Rolecer. Nah tadi kan di awal tadi gue nyebutin bahwa ini sebenarnya sepeda bisa dibikin gaya apa aja sih walaupun sebenarnya klasik gitu kan. Kayak misalkan gue mungkin lebih arahnya ke racy lah gitu, ke racing style gitu. Nah kalau Omnes nih lebih kepada apa? Gado-gado. Gue nyebutnya Raw dangdut. Raw dangdut. Kenapa sih? Lu ceritanya gimana sih sepeda ini? Ceritanya, kembali lagi kan ada temen nih jual. Saat itu terbesit emang harus punya lo nih satu gitu. MS lagi, S lagi. Karena saya di rumah punya Brompton yang SMP. Kalau saya koleksinya itu, bukan koleksi ya maksudnya, saya nyimpennya itu. Ada S, ada M, ada P gitu. Tapi nggak semua nggak Titan kok. SMP yang penting saya mikirnya yang penting experience feel ridingnya beda-beda lah. Itu yang membedakan itu kalau saya. Temen ngejual dengan harga yang oke banget malah. Saya bilang lah ke Menteri Keuangan, ada uang nggak? Ada gini-gini. Kas negara aman nggak gitu ya? Terus ya udah
Udah ya beli ya buat anaknya saya bilang. Masalahnya duit anak saya ini buat SPP. Saat itu. Ya udah dibeli. Dibeli. Tidak, ntar kalau ada yang mau agak cocok lepas deh gitu kan buat punyaan dulu. Buat obat penasaran Om, sebenarnya kita beli itu sesuatu kan obat penasaran ya. Percaya nggak? Maksudnya kita beli sesuatu kan penasaran dulu kan. Nantinya akan attach apa lepas itu kan yang penting penasarannya udah selesai kan gitu. Kok lama-lama sayang gitu loh. Sayang, terlalu kebendaan. Tapi karena punya tuh sempat ini loh kan, sepeda yang ke saya itu kan datang dan pergi kan. Maksudnya apa saya mempertahankan Rolleker, ada tipe lain yang nanti saya keep, ini saya lepas gitu loh. Saat itu. Tapi enggak loh. Ini tetap saya keep loh, maksudnya enggak lah. Rolleker aja deh gitu loh. Kalau saya pribadi saat itu. Karena warna itu kan and go kan, banyak sekali apalagi yang kombinasi dia lah. Saya nge-keep ini. Setelah ini awalnya standar aja Om. Standar lah yang buat main standar. Terus pada saat itu ada orang ngejual. Juga sama. Cuman sudah upgrade semua. Saya ambil spare part-nya aja. Saya standarin, saya swap. Saya dijual standar. Ini yang lumayan ada perintilan upgrade ya, bukan saya beli sendiri. Ini dari yang itu. Iya, kayak gitu. Nah, terus saya mau bingung mau arahnya nih kemana nih, gitu kan. Bingung juga awalnya. Awalnya nih gold semua nih, gold tipat segala macam lah. Dilihat-lihat kok lumayan rame ya gitu kan. Terus ban sebelum edit kontak ini pakai Gojek. Gojek. Ini ban baru ya? Ini ban. Om pernah lihat ban ini nggak? Ini apa sih? Bukan Gojek, bukan Svalbe loh. Oh serius loh? Serius, ini ban berapa? 150.000 satu. Daily tire? Iya. Oh gitu? Tapi gede, profilnya gede. Iya, sama lumayan kayak ini ya, sama kayak si Gudi yang kawat nih juga profilnya gede tuh. Ini kayaknya bawaannya ini deh Om, elemen Pikes kalau nggak salah. Oh, bawaan elemen Pikes. Tapi dijual ada beberapa yang teman-teman yang ngejual di Tokopedia 150.000 kalau nggak salah. Ini juga saya dikasih juga sama teman, maksudnya saya nanya, Link beli ban lu dulu di mana? Pakai punya gua aja deh. Dia terlalu sultan untuk pakai ban murah gitu. Ya ada cobain, nggak usah coba terus posting. So far enak sih, ban ini oke dibanding yang Kenda sebelumnya. Kenda dulu pernah, tapi tan wallnya agak gelap. Itu jelek lah ininya. Iya, sama jeplakannya kalau tenwall kan kadang-kadang kan ada yang blobor-blobor gitu. Ini kalau pas muter tuh kayak peyang-peyang gitu loh. Nah itu kayak peyang doang, tapi Kenda peyang beneran. Bukan kayak gitu. Ya udah nyoba ini deh. Ya looks-nya sih kayak Svalbe Marathon ya. Svalbe Marathon, tapi cobalah. Tapi saya lihat-lihat agak gede ininya. Gitu. Tapaknya. Iya benar-benar. Kalau saya style sih secukup waktu saya aja lah gitu. Ini ya kalau anak-anak mobil dibilang OEM look kali ya. Iya kan? Ya kayak settingan pabrik gitu aja. Ini hub Smith. Hub Smith depan belakang ya kayak jadi dan warnanya juga udah kayak original biasa aja. Iya ya. Silver semua kan? Silver aja gitu. Sama yang nggak kalah penting tuh ini sih. Seat clamp. Kalau bisa mah jangan beli yang murah lah. Iya, benar. Itu sama sih, gue juga pakai T-Parteng itu juga. Ini juga dapat dari itu. Oh gitu. Iya. Yang gue beli sendiri itu stang nih, dapat di Adi. Di Adi logo. Sama ini nih grip. Kenapa orange gitu kan? Ya awal-awal teman-teman dekat kan suka nyela tuh. Apaan sih orange? Tapi lama-lama banyak juga yang pakai, maksudnya. Tapi masuk menurut gue sih. Kontras sama ini warna sepeda gitu. Tapi gue lihat menurut gue masuk. Kalau diitemin mah nggak ada, kalau minuman gitu nggak ada garnish di atasnya. Kalau ini kan ada orange-nya gitu. Menurut gue. Kembali lagi menurut gue. Agak tricky Om, mau diapain itu? Iya benar. Menurut saya sih, jadi kayak mau di blackin bagus kayak punya Madrid, udah sekalian black, kombinasinya cakep gitu. Kalau yang nanggung itu loh, tapi kembali lagi, menurut saya, kalau saya sih karena budget saya terbatas, saya mikir ini diapain ya yang sekiranya jadi ada lucu-lucunya lah gitu. Nah itu makanya saya kasih warna orange. Sadelnya bukan ini. Tahun ini kan royalnya hitam. Oh iya. Kan? Saya cari sadel lama. Ini sadel Brompton lama yang royalnya masih silver. Iya. Itu 2014 ya? Di bawah, 2014 ke bawah kalau nggak salah. Yang ininya masih logonya masih samping. Logonya masih samping ya, benar. Bedanya di sini. Nah kalau Titan, ini Titan. Iya.
Titan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Brompton 2010-an ke bawah itu kalau Titan, seat postnya Titan. Iya. Dan Titannya gini agak ngeblue. Benar. Ini asli Brompton dulu nggak pelit. Iya benar, Brompton dulu nggak pelit. Dulu yang pelit cuman mungkin velgnya doang kali masih single wall. Kalau yang lain masih bagus. Kenapa Om Adit kemarin nanyain keranjang ini? Nah iya. Sebenarnya keranjang ini bukan tujuannya bukan buat ya gaya sih ya. Cuman sebenarnya saya pribadi kalau misalnya habis goes pulang bawa titipan yang berkuah atau apa gitu kan. Jadi nggak ngeribetin tas nanti bau kuah, bau bubur ayam nanti kuahnya tumpah atau sebenarnya ya satu sisi itu sih. Keranjang nih bermanfaat banget sih. Jadi coba cek di feed-nya juga deh. Ini bukan promo berbayar ya, tapi gue cukup appreciate dengan barangnya sih menurut gue bagus. Dan dia baru bikin ini ya kalau nggak salah apa sih yang kayak covernya gitu ya kan? Iya, ada temen gue lupa namanya tuh baru kemarin gue ngeliat tuh ya ada covernya juga lucu nih. Iya, jadi kayak apa istilahnya ya? Lupa istilah mereka apa. Jadi lucu. Ada yang anak-anak custom tuh ininya dari backnya IKEA. Oh gitu. Iya, jadi nggak dijahit sendiri sih. Jadi gini terus dilipet ke bawah gitu tulisannya IKEA. Kan? Banyak dia ada black sama silver sih. Iya. Itu lo dua speed ya? Iya, 2 speed. Ininya pakai berapa? Ini kayak belakangnya gede banget sih. 12, 18. Buset, jauh banget loncatnya. Iya, tapi bisa. Kerjaannya Adi tuh. Dulu masih Mas Zainal, maksudnya Adi. Adi lagi sibuk main cupang. Dikejar sama Mas Zainal. Gimana sih Om Adi? Aduh. Ya ini sih mau on budget aja lah. Kalau saya on budget ya nggak saya jadiin 3. Sebenarnya 3 bisa, cuman saya udah ada yang salah satu sepeda saya udah 3 speed. Jadi punya variasi 2 aja lah. Iya, benar. Iya, hasilnya menurut saya enak loh. Kan? Enak loh. Iya. Eksternal tuh enak loh. Lu depannya berapa? 56. 54. Iya, 54. Ngicik sebenarnya sih 54. Makanya ngicik. Makanya gue kalau pakai ini juga tanjakan lebih enak. Gue pakai 56 belakangnya 17 kalau nggak salah. Gue belum dapet. Belum dapet ya sebelumnya itu. Saya kira 54 tuh cukup. Iya. Pas kemarin nyoba sama temen yang dia emang suka ngebut ngos-ngosan. Iya, kayaknya perlu ganti deh. Perlu ganti 56 deh gitu. Tapi ya udahlah, entar dulu deh. Iya, nih makanya ya jadi simpel juga ya. Iya. Nah, yang pedal MKS nih. Pedal MKS Stop. Gue salah satu MKS die hard. Oh gitu lah. Iya. Promenade. Kata anak-anak MKS die hard. Yang ada nyebut customer gue kemarin bilang temennya ada yang MKS die hard. Kenapa Om? Karena MKS tuh gampang dibersihin. Oh gitu. Jadi tinggal dicongkel ini. Pakai kunci shock itu, kunci 10 atau 8 ya? Iya. Dibuka, dibersihin grease-nya, dimasukin lagi, dikentengin. Udah aman. Kalau yang buat komponen bergerak sih gue MKS lah, kayak salah satunya pedal gitu. Buka MKS. Harganya juga masih oke lah. Oh ini lo tensioner? Tensioner juga itu dapatnya dari sepeda yang gue beli, gue ambil partnya, gue jual standar. Oh gitu, ini apa? Minimod? Bike fan. Minimod ya? Ini bike fan. Pulinya pakai T-Pads nih. Pulinya T-Pads. Iya, T-Pads. Juga nggak tahu diracikan si ininya, terus kata si Mas Zainal dan Adi, ini cocok, maksudnya racikannya bagus gitu. Ya udah gua tempelin aja. Tapi sebenarnya agak tricky ya kalau misalnya sepengalaman teman-teman yang standar pun handal banget sih bawaannya. Nah kalau itu, cuma kalau misalkan lu mau dibilang wah custom semua gitu ya, mau ganti yang aftermarket, bebas. Sok atau mangga. Sok atau mangga, yang penting waktunya ada. Gitu. Iya gitu sih. BB itu standar? BB masih standar sih. Oke. Masih standar tapi udah di apa sih? Retap. BB standar. Ya sebenarnya sepeda ini biasa aja sih. Cuman gue suka. Ya, karena raw-nya. Karena raw. Kalau yang lain mungkin beda ceritanya. Ya kan? Emang punya prestis sendiri gitu si raw ini gitu. Karena ya satu apa? Bukan ikonik tadi sebutannya apa? Signature gitu, emang signature-nya. Tiap tahun ada, dari awal dia keluar ada, cuma mungkin akan beda finishingnya beda. Gitu, dan itu yang ngebuat jadi kayak dia ada fanbase-nya sendiri gitu ya. Sama ini Om, lu lebih suka yang ini lama, model lama apa baru? Yang lama gue. Iya, lebih smooth. Meski bentuknya gini. Ini sih ya, itu dia kalau misalnya mau emang tertarik sama roller ya harus menerima segala macam
kekurangan dari ini. Ya seperti saya bilang, kalau punya sepeda lebih Brompton ataupun Brompton lebih dari satu, pastikan ada roleker di antaranya gitu. Ya, sekali gitu. Om Nes, thank you banget. Adit. Udah juga makasih udah sepeda gini aja mau mengganggu jadwal diliput nih. Enggak, thank you banget. Thank you Om Adit, kita udah memberi space. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah nyaksin episode ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan ada apa lagi di episode selanjutnya. Gue Radit dan Om Nes, kita pamit undur diri. Thank you, gengs.